Kemudian owner M melancarkan aksinya dan mulai melakukan kontak fisik ke saya. Saya dengan tegas mengatakan tidak, tetapi bahkan sampai buang air kecil di dalam taksi karena saya takut sekali. Membuat video ini bukan karena saya merasa piye toh nek kowe ra ngrasa ya ngopo gawe video ya toh. Yes, yeah. Kontradiktif. Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kita bakal mengupas kasus yang sedang viral, yaitu ada si MH ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku pengen kenalin dulu nih, ini ada produk dari Vaseline Glutathione. Ini fungsinya bagus banget buat mencerahkan sekaligus melembabkan kulit kalian karena teksturnya ringan dan cepat nyerap di kulit. Yaudah ya, kali ini kita bakal ngebahas sosok si MH ini ya. Nah, jadi si MH ini ternyata setelah aku cari tahu, dia tuh punya brand yang cukup gede banget teman-teman ya. Tapi sayang banget karena tidak bisa mengontrolin nafsunya. Jadi kayaknya ini bakal hancur sih. Tapi kayaknya brandnya juga ada klarifikasi deh ya. Dan dia juga ada klarifikasi. Dan gimana sih awal mulanya kita bakal menceritakan di channel ini ya. Ya bener sih kata-kata wanita, harta tahta wanita ya itu bisa merusak karir kalian ya. Ya ini nafsu sih ya. Niatnya orang kerja mau photoshoot malah di kontak fisik hal-hal yang senonoh kayak gini. Ini ngeselin banget, tadi aku sempat baca sedikit ceritanya. Yuk mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Oh ya, jangan lupa juga untuk lakukan beli ini dari link di bawah video ini ya. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita kenalan dulu nih. Jadi ada sosok yang namanya MH. Nah, dia tuh membuat sebuah klarifikasi teman-teman ya. Nanti klarifikasinya kayak gimana, tapi kita fokus dulu nih. Awal mulanya itu kayak gimana biar kalian nggak bingung tiba-tiba langsung ucuk-ucuk klarifikasi. Pasti ada penyebabnya dong sampai dia memunculkan isu klarifikasi. Tapi kita kenalin dulu nih siapa sosok MH ini teman-teman ya. Karena awal mula ini dari sosok MH tersebut. Ayo. Di sini MH sendiri adalah seorang pengusaha, fotografer, dan founder brand streetwear lokal terkenal atau Thingsomnia, sering disingkat Teens atau Things Insomnia. Nah, dia sendiri itu udah berusia 36 tahun dan ternyata dia ini punya istri bernama AP, kita sebutkannya aja ya AP, dan punya anak. Untuk agamanya sendiri Islam, pendidikannya lulus SMA dalam kurung tidak kuliah, mulai bisnis dari bawah. Wah, keren banget sih kalau kita lihat. Kalau mulai bisnis dari bawah ini aku suka banget, keren pasti ya. Dan mulai bisnis itu sekitar tahun 2011 dengan mendirikan Things Insomnia. Awalnya fokus produksi tas, skateboard, dan Apple streetwear sederhana dari rumah kontrakan. Beli kain di Tanah Abang, pakai motor, maklon, ikutin event seperti Jack Clut. Brand ini berkembang pesat jadi salah satu pionir streetwear Indonesia. Punya desain ikonik, studio atau workshop di Jakarta Selatan. Kolaborasinya besar dan rilis produk rutin ya. Mohan dikenal sebagai figuran ikonik di industri fashion lokal. Sering muncul di podcast juga ternyata dia ya. Dan di sosmed aktif banget Instagram ya. Oke, kalian udah kenal sosok MH ini ya. Aku agak kaget sih dia tersandung isu seperti ini, kontak fisik ya. Padahal dia udah punya istri dan anak ya. Yaudah, yuk kita lihat gimana sih kronologinya. Oke, awal mulanya ini semua dibagikan oleh SA ya. Dia buatlah ketweetan di Twitter atau kita bisa bilangnya di X ya sekarang. Di X dia ngetik lah, cuman di sini nggak berdasarkan bukti. Kenapa? Kok bisa tanpa ketikan bukti ini menjadi kuat? Karena ternyata korbannya nggak hanya dia ya, korbannya ada lagi. Jadi ini bakal dipercaya sama banyak netizen karena korbannya nggak cuma satu guys ya. Walaupun di sini menariknya dia nggak nyebut nama, tapi netizen menduga-duga MH lah sosok pelakunya ini. Kita baca ya teman-teman. TW, SA atau SA. Bulan Mei 2025, saya dapat job sebagai talent untuk photoshoot atau video shoot untuk salah satu brand lokal terkenal dengan owner inisial M.
Pada saat photoshoot, tidak ada hal yang aneh dan semua berjalan lancar. Photoshoot dilakukan bersama 2 fotografer, termasuk owner M, dan 1 talent counternya yang menghubungi saya. Setelah photoshoot selesai, saya berencana pulang. Kemudian owner menanyakan apakah saya mau makan di suatu tempat. Pada saat itu, masih ada talent counter. Saya yang lapar merasa hal itu merupakan friendly gestur mengiyakan ajakan tersebut. Saya mengira bahwa makan bersama akan dilakukan bertiga bersama talent counter dan dilakukan di luar. Talent counter bilang kepada saya, "Aku taruh ini peralatan photoshoot dulu ya." Saya pun ditinggal sendirian bersama owner M. Saya bingung karena saya berpikir bahwa kita semua akan makan di luar. Tetapi saya dibawa masuk lagi ke area photoshoot. Saya bingung dan merasa curiga bertanya, "Bukannya mau makan di luar?" Nama talent counter di mana? Owner M kemudian tidak menggubris pertanyaan saya dan bilang, "Iya, tunggu dulu di dalam biar adem." Saya pun menunggu di dalam. Kemudian owner M mengatakan hal bahwa makanannya diorder online saja. Saya pun semakin bingung dan curiga. Kemudian owner M melancarkan aksinya dan mulai melakukan kontak fisik ke saya. Saya dengan tegas mengatakan tidak, tetapi owner M tetap tidak peduli. Owner M memaksa untuk memegang saya. Di sini kalimatnya karena sensitif banget, jadi nggak bisa aku bacakan ya teman-teman. Intinya di sini kontak fisik, hal-hal yang tidak senonoh lah terjadi akhirnya di dalam ruangan tersebut. Oke, kita lanjut aja, langsung skip. Setelah selesai dari ruangan tersebut, apa yang dirasakan oleh si korban ini? Saya pada saat itu sudah discounting dan tidak bisa melawan lagi. Saya hanya berpikir bahwa saya akan diperkaos saat itu. Kemudian M berhenti, kemudian saya dibiarkan pulang. Saat saya pulang menggunakan taksi online, saya bahkan sampai buang air kecil di dalam taksi karena saya takut sekali. Setelah kejadian tersebut, saya mengetahui M sudah punya istri dan anak. Saya masih trauma setiap kali saya melihat wajah beliau di media. Rasanya saya mau muntah dan terus mengingat kejadian tersebut. Saya menghubungi talent counternya dan berbagi pengalaman saya. Dia bilang tidak pernah ada kejadian seperti itu dan tidak bisa melakukan apapun karena dia hanya seorang employer. Saya tidak meminta kalian mencari orang tersebut atau saya tidak meminta ada keadilan karena saya sudah terlalu pesimis. Saya tidak punya bukti, saya tidak punya luka dan memori. Sampai saat ini saya masih menyalahkan diri saya sendiri. Namun, saya tahu ada kekuatan di setiap cerita. Kontak fisik ini selalu tentang kontrol dan kekuasaan. Pelaku kontak fisik senang atas kontrol yang didapat korbannya tanpa konsep. Mereka senang atas kuasa. Saya berharap tidak ada seorang pun mengalami yang saya alami. Dan gongnya, ini kayaknya ada 3 korban deh. Ini cerita dari salah satu korban yang mau berbagi cerita. Dia umur 17 tahun ya. Oke, jadi ini ada salah satu korban teman-teman ya. Dia juga menceritakan, cuma narasinya kayaknya dalam bahasa Inggris sih. Kita Google Translate dulu ya. Soalnya bahasa Inggris saya jelek ya. Oke. Hai Kak, saya melihat tweet Anda tentang pengalaman buruk Anda yang saya yakini terkait pemilik Pertama-tama, saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat menyesal atas apa yang telah Anda alami dan terima kasih karena Anda cukup kuat untuk membagikan kepada orang lain, Kak. Aku di sini untukmu dan dengan sedih aku ingin berbagi pengalaman yang persis sama dengannya. Bukan untuk membuat keributan, tapi aku sangat ingin berbagi ini dengan siapapun, tapi aku takut. Jadi terima kasih banyak telah menggunakan platformmu untuk berbagi hal ini. Aku sangat berharap kita bisa mendapatkan keadilan dengan setidaknya melihat kejatuhannya dan mereknya. Oke. Jadi ini dia pengakuan dari korban yang umur 17 tahun ya. Ini 17 year old. Yang mau cerita dibagikan kejadiannya terjadi 8 tahun lalu. Terdapat pola yang sama yang dilakukannya. Gambaran kedua adalah SS chat korban dengan sahabatnya yang tahu akan kejadian tersebut. Serius 8 tahun yang lalu? Ada lagi nih. Another korban lain yang reach out dengan modus dan kronologi yang berbeda. Banyak ya korbannya.
korban lain dengan kronologi berbeda. Hai Za, aku turut prihatin atas kejadian yang menimpa kamu. Aku pun salah satu korban, namun tidak secara langsung, melainkan kontak verbal. Dia beli karyaku ketika sudah di ACC. Dia menunda bayar mungkin sekitar 5 atau 6 bulan. Selama itu dia telepon terus menerus. Aku pikir untuk membahas soal karyaku, ternyata tidak. Dia telepon dengan konteks lagi dengan nada yang terdengar seperti sedang mengeluarkan, ya. Di situ dia selalu memaksa atau buat kesana dia dibilang mau bayarin ongkosnya berapapun. Tapi aku menolak. Aku sedih karena kamu dianggap halu karena tidak punya bukti. Tapi pelaku tidak akan meninggalkan jejak selain telepon. Aku pernah nanya ke dia, lu kayak gini ya ke semua model lu? Dijawab iya dengan entengnya. Wow, problematik sekali sosok M yang tidak kita tahu ini ya. Oh, ini ternyata ada lagi nih ya. Dan ini kejadiannya intinya di tahun 2022. Udah sering jadi sosok M ini. Jadi ketika seseorang ini gak punya bukti tapi korbannya ada banyak, ini bakal menjadi bukti yang kuat juga nih. Kalau kata netizen, nungguin banget tanggapan istrinya. Oke, kita lihat dari sisi istrinya ya. Dan kita tahu dia menikah dengan sosok AP ya. Dan AP ini aktif banget di sosial media. Dan uniknya yang kalau kalian perhatikan dari sosok AP ini, itu tidak ada sama sekali sosok MH ya, sang suami. Cuma ada foto dia dan anaknya. Ya aku nggak tahu, mungkin konteksnya udah bercerai atau kayak gimana ketika sebuah hubungan tapi tidak di publik, dalam arti sudah resmi menikah malah di privacy. Itu bikin aku kayak berpikiran aneh-aneh sih, atau ada masalah atau sedang cerai atau sedang pisah. Itu banyak banget tuh. Jadi ya kayaknya agak nggak mungkin lah ya, harusnya klarifikasi. Kayaknya emang udah lost kontak gak sih? Mungkin dia udah tahu, mungkin kelakuannya kemungkinan ini berdasarkan cuma dugaan aku ya, berdasarkan dugaan aku aja ya. Oke. Nah, akhirnya nih, ini sosok MH ini kita lihat guys, klarifikasi nih. Saya MH, seorang suami dan bapak dari anak saya. Mohon maaf jika saya membutuhkan waktu mencerna semua situasi ini dan akan menjadi pelajaran berharga bagi saya pribadi. Saya memutuskan untuk tidak melakukan konferensi pers yang sejatinya dilakukan jam 20.00 WIB malam ini dan memilih menyampaikan hal ini secara langsung melalui pernyataan pribadi dengan harapan dapat berbicara secara jujur, tenang, dan penuh rasa hormat kepada semua pihak. Pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas kegaduhan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Saya menyadari bahwa situasi ini telah menimbulkan kekecewaan, ketidaknyamanan, bahkan luka bagi banyak orang. Untuk itu, dari hati yang paling dalam, saya memohon maaf. Saya juga menyadari bahwa sebagai manusia, saya memiliki banyak kekurangan dan pernah mengambil keputusan di masa lalu yang tidak bijak serta berdampak luas. Namun, yang harus saya garis bawahi, saya tidak seperti yang dituduhkan. Saya bukan seorang dan saya tidak pernah memperkaos siapapun. Saya berharap ruang publik dapat melihat persoalan ini secara jernih, adil, dan tidak hanya berdasarkan pada informasi yang belum terverifikasi sepenuhnya. Karena tidak semua yang beredar menggambarkan kenyataan secara utuh. Semua kesalahan yang terjadi di masa lalu adalah murni kekhilafan saya dengan wanita lain. Namun kejadian tersebut sudah memberikan impact kepada istri dan anak saya. Itu murni kesalahan yang saya lakukan dan tidak dapat dibenarkan dengan cara apapun, bagaimanapun. Adapun penilaian yang berkembang saat ini, saya menerima berbagai konsekuensi yang muncul dalam hidup saya sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Kehilangan pekerjaan, kepercayaan, dan berbagai hal lain menjadi pelajaran yang sangat berat sekaligus pengingat bagi saya untuk terus berbenah diri. Sekali lagi, saya mohon maaf kepada semua pihak yang merasa kecewa atau terluka. Kesalahan dan kekhilafan di masa lalu adalah tanggung jawab pribadi saya semata dan tidak memiliki kaitan dengan siapapun dan sekitarnya. Saya juga memohon maaf agar orang-orang di sekeliling saya yang tidak mengetahui apapun mengenai persoalan ini tidak ikut dilibatkan atau disangkut pautkan. Saya berharap waktu, proses, dan perubahan yang saya upayakan kedepannya dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban nyata dari saya. Terima kasih atas perhatian, doa, dan support dari orang-orang yang masih percaya terhadap saya. Tidak ada kata lain yang dapat saya sampaikan selanjutnya selain sekali lagi saya minta maaf, MH. Ya, jadi di sini MH membantah lah hal tersebut yang terjadi gitu, yang beredar ya. Dan dia juga perlu mencerna, atau dia mencerna karena dia tertuduh nih ya.
Dan dia juga banyak kok akhirnya brand-brand yang memutus kontrak sama dia ya. Malah brand yang dia bangun sendiri itu membuat klarifikasi seperti ini guys. Yuk kita lihat. Yap, ini berita terbaru dari Tanksomnia. Dia klarifikasi menanggapi isu yang beredar dan melibatkan nama brand Tanksomnia. Kami dari pihak manajemen ingin menyampaikan klarifikasi secara resmi. Perlu kami tegaskan bahwa isu yang berkaitan dengan saudara Muhammad Hazian merupakan masalah pribadi yang bersangkutan tidak lagi aktif secara hubungan kerjasama dan kepemilikan atas nama brand Tanksomnia. Berarti udah bukan order lagi dong, baik secara personal profesional. Terima kasih atas perhatian dan pengertian dukungan yang diberikan oleh kami manajemen Tanksomnia. GWSD Mohan ya, ini tanda tangannya di atas matre 10.000 Mohan Hazian, dan sampingnya anjing kok gitu ya, dan sampingnya Komisaris cewek berat. Padahal gue lagi suka banget sama brand Teks. Ditunggu cuci gudangnya biar rumah borong. Halo, gue Mohan Hazian. Kalian pasti udah tahu baca dari X yang udah berseliweran tentang inisial M. Di sini gue mau menjelaskan bukan karena gue merasa ataupun gue orang yang dituduhkan oleh beliau. Jadi karena narasinya udah beredar dan berefek ke gue, ke brand gue, terutama ke keluarga gue. Padahal tuduhan yang dituduhkan itu tidak gue lakukan. Jadi lu semua harus tahu ini sangat merugikan gue, merugikan orang-orang di sekitar gua yang nggak tahu apa-apa tentang hal ini. Intinya semua tuduhan yang dituduhkan ini adalah tuduhan yang tidak berdasar yang akan gua luruskan besok di konfres jam 8. Sekian dari gua, terima kasih. Oke, lihat. Jadi si MH ini klarifikasi ya. Bahkan dia lengkap deh, tulisan ada, video ada. Kalau dia nggak ngerasa melakukan hal kontak ya yang tidak senonoh itu ya terhadap wanita. Soalnya korbannya ada banyak ya. Jadi si korban susah juga melakukan gimana caranya buktinya gitu. Soalnya satu kejadian, kalau misalnya kejadiannya di ruangan, nggak ada kemungkinan berpikir hal-hal seperti itu. Apalagi motifnya diajak makan ya tadi ya. Apalagi di ruangannya si pemilik gitu. Ya susah juga, dia mau naruh HP di mana tuh, udah nggak sempet lagi gitu. Kedua udah panik, si korban udah panik, gak mungkin bakal kepikiran aku harus rekam aja suara apa segala macem kan. Nah ini dia, Dokter Tirta pun sampai angkat suara sih, sampai kesel gitu ya sama si MH ini. Let's go. Masalahnya klarifikasi ini nganyeli mas, jujur. Klarifikasi ini tak parodikan. Saya, Mohan Hazian. Karena saya mengaku seperti ini bukan karena saya merasa atas dengan tuduhan yang tersebar di media sosial terutama X. Tapi saya membuat ini karena merasa dirugikan. Kowe piye? Rang rasa tapi gawe video klarifikasi. Kan wagu. Kuwi kalimat pertama sing gawe sopo. Saya membuat video ini bukan karena saya merasa piye toh nek kowe rang rasa ya ngopo gawe video ya toh. Yes, yeah. Kontradiktif. Tujuanmu gawe video klarifikasi yang ngomong saya M, kita tuh saya M, saya merasa dituduhkan. Oleh karena itu saya menggunakan hak jawab saya meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Wes kowe gari ngomong 9 tuduhan capture yang tersebar terbukti apa ora? Malah saya tidak merasa melakukan, sampai jumpa besok ya jam 8. Lah bajilak kowe rasa ngakoni tapi kabeh kon ngenteni jam 8. Wah, mbok pikir film. Iya lagi ya. Jadi seakan-akan tuduhan si SH ini ngarahnya si M karena dia klarifikasi. Ya sebagai pembisnis kayaknya hal-hal kayak gini kalau nggak bener males banget sih untuk klarifikasi ya. Jadi ini kayak klarifikasi malah memverifikasi kalau sosok si M ini MH dugaan gitu. Nah ini nih, Dokter Tita pun sampai nulis di X-nya ya, tweetannya, saking sebelnya dia. Alur paling gak logis bagi saya mas, bingungan. Tanksom buat postingan klarifikasi bahwa itu urusan pribadi MH. Tapi saat bersamaan, MH buat video membantah. Lalu USS buat postingan take down video Mohan sampai Juju post di X. Dari postingan Tanksom dan USS aja secara nggak langsung sudah membenarkan isu ini. Dipikir netizen GBLK apa gimana? Saya kan netizen juga. Founder bisa nggak di-kick dari bisnis? Nah ini sebagai pemahaman kita sih, ini menarik nih.
Oke, biar dia aja yang ngejelasin. Happening, Mohan alias founder Tank Insomnia dikeluarin dari brandnya sendiri. Kok bisa sih? Gue ngelihat komen-komennya masih banyak yang belum ngerti, dan mungkin di sini juga gue share dan gue bahas secara bisnis atau brandnya doang ya. Gue nggak akan bahas masalahnya. Dan ya masalahnya bodo amat lah, itu urusan dia dengan perusahaan atau dengan si orang yang bersangkutan. Tapi dari segi bisnis nih, ada salah satu catatan yang mungkin bisa kita catat bareng-bareng. Pertama, kok bisa sih si Mohan ini tuh dikeluarin dari brandnya sendiri? Udah jelas banget kalau ternyata si Mohan itu di Tank Insomnia tuh sahamnya udah sedikit. Oke, kok bisa sih founder itu emang yang bikin, tapi kepemilikan itu bisa dibeli orang. Jadi si Tank Insomnia ini udah dibeli sama orang kayaknya, dan emang ternyata betul guys, udah dibeli sama orang. Jadi saham si Mohan itu tinggal sedikit. Jadi di hari-harinya itu si Mohan itu cuma ngurusin operasional sebagai CEO dan founder aja. Tapi kepemilikannya itu ada lagi orang yang milikin si Tank Insomnia ini. Ceritanya kayak gitu. Jadi ketika ada masalah ini, dia langsung buru-buru dikeluarin. Ini surat pernyataannya udah jelas banget kalau dia tidak ada hubungan lagi dengan Tank Insomnia. Sebenarnya miris banget ya. Dia yang melahirkan, dia yang bikin DNA dan lain-lain, tapi dia harus dikeluarkan. Tapi ini adalah risiko yang harus diambil sama founder atau sama lo yang bikin brand. Kalau misalkan brand lo tuh udah dibeli sama orang, at least sebagian. Dalam konteks ini berarti bahwa sahamnya itu lebih besar di pihak luar, alias kepemilikannya lebih besar di pihak luar. Si Mohan tuh nggak berkutik karena berarti sahamnya tuh kecil di Tank Insomnia. Beda lagi kalau saham dia lebih gede, nggak akan ada keputusan sepihak dari si orang yang luarnya gitu. Jadi alias komisarisnya gitu. Nah, jadi ini pelajaran juga sih buat kita. Sebenarnya kita kalau bikin bisnis, bikin brand, sebenarnya harus dipertimbangkan masalah kepemilikan. Apakah kita mau beneran ngejual semuanya? Apa mau ngejual setengahnya? Apa mau kayak gimana? Sebenarnya kan itu lebih besar ke urusan pribadi, tapi memang salahnya tuh memang berhubungan dengan si bisnisnya. Nah, bisa kayak gini. Lo sebagai founder tuh bisa di-kick, bisa berhenti, bisa nggak lanjutin lagi brand lo yang udah bangun. Nah, ini harus dipikirin. Kalau suatu saat brand lo tuh ada yang mau beli, ada yang mau invest dan lain-lain, harus dipikirin masalah kepemilikan, karena ujung-ujungnya kayak gini nanti kalau ada masalah. So, kita bisa belajar banyak dari si Mohan ini. Ya kalau kita harus hati-hati, apalagi kita udah berpartner, udah ada yang invest, udah ada yang bekerja sama-sama kita, beneran harus hati-hati dalam segala hal, bukan cuma bisnisnya doang, tapi masalah kita pribadi pun harus benar-benar dijaga guys. Jadi kalian udah paham lah ya. Nah ini ada nih ilmu yang bisa kita dapet nih. Jadi founder itu bisa di-kick ketika sahamnya kecil gitu, dan itu udah punya orang lain ya. Dia tetap ada di situ karena kan dia owner ya. Statusnya berarti CEO ya. Jadi kan sahamnya dibagi-bagi. Ya pemegang saham terbesar yang ngeri lah. Karena nama pembangun ini jelek ya. Dia juga takut kena impact-nya. Oke, mending diamanin lah. Ya, kita bisa ngikutin aja kasusnya. Kita ambil dari sisi baiknya, kita buang sisi buruknya ya. Jadikanlah setiap konten, setiap kasus itu pelajaran. Pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Sampai jumpa di next video. Sekali lagi aku minta maaf ketika aku ada kesalahan bicara, ekspresi, dan informasi, karena semua data yang aku dapat dari sosial media bisa aja juga salah. Silahkan dicari lagi untuk lebih benar ya. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.